Akhirnya kita pasang inverter biru sejuta umat buat ala-ala ya. Ini stikernya tadinya gini tapi karena posisi gini stikernya saya balik biar bisa cakep. Aduh, akses bluetoothnya malah saya delete tadi ya. Nah, saya restart, saya lupa nomor serinya nih. Kotakannya kayaknya di Bekasi. Kacau nih, kacau. Jadi ini nomor seri BMS nih harus ditulis di sini kayaknya, di bodi si baterainya ya. Aduh, jadi mana kah? Nggak bisa ngecek guys. Nah ini kelihatannya sih 16 atau 15 volt ini karena mungkin dari panel ya masih rendah. Kontrolernya masih kedap-kedip tuh, masih membaca ke sini, jadi belum, dia dianggap masih off ya. Jadi si output dari controller itu masih posisi auto on kalau arus dari mataharinya belum naik secara seri. Kelihatannya begitu teman-teman ya. Jadi di sini 15, sekarang 16, mungkin dari sini nih bukan kondisi si baterai kelihatannya, karena dia masih ngeprotek kelihatannya dari BMS. Jadi masih dapat arus dari panel. Bener nggak? Kagak tahu, saya nebak-nebak aja. Karena kalau baterainya di seri ternyata ini 15, waduh, berarti baterainya drop dong. Begitu kan logikanya ya. Apa ini ya? Ini bukan. Waduh, saya harus cari dulu nih kotakan si controller. Kayaknya sih memang di Jakarta ya. Ini inverter nih, harta karunnya belum saya lanjutkan lagi, saking lagi sibuk belajar pola duit pesangon. Oke teman-teman, saya mikir-mikir dulu sambil nunggu agak siangan sampai nanti voltage-nya balik ke atau di atas 24 ya. Nah sekarang menjelang jam 8:7:45, mataharinya udah full, controller juga udah stabil, kedipnya di 25.1 ya. Jadi posisi si baterainya nih, kalau kita off kan dari panel, kita off, ini sekarang 25.1. Nah jadi tadi ketika masih 14 kelihatannya sih karena BMS masih ngeprotek, tidak ngeluarin arus dari baterai kali ya. Jadi dia ngebaca voltage-nya malah dari arus dari panel yang masih baru bangun gitu ya. Tadi saya kaget juga, kirain baterai pack-nya ngedrop sampai di 14, tapi ternyata bukan. Setelah BMS-nya aktif, sekarang posisinya di 25.1. Nah, kita akan pantau nih ya. Kalau di Bandung ini kemarin jam 12 udah hujan. Ya, jadi otomatis cuma setengah hari, mungkin cuma 2 jaman kali ya untuk penyinarannya itu. Jadi kalau cuma 2 jam penyinaran ya agak-agak nggak bisa full konstan ya. Cuma dapat 25 sampai 26, nggak lebih dari 26 volt ternyata. Dengan beban lampu sekitar 10 ya, di bawah 15 watt lah. Mungkin 10 sampai 12 sih intinya ya. Real watt selama penerangan buat malam hari. Nah bisa jadi karena ini settingannya 24 jam, ini juga kemakan untuk ini nih, karena ini pakai step down ya. Jadi ini baterainya agak kegerus juga di step downnya. Mungkin harusnya kita setting ininya secara auto ya, jangan 24H nih. Ini 24H karena
antisipasi kalau lagi kemarau, biar siang hari lampunya bisa dinyalain kalau baterainya nih kedap-kedip. Nah, tapi karena sekarang kayaknya kemarau ya, dan kita udah pakai BMS, cuma kontrolnya masih kontrol kayak gini ya, karena udah pakai 160 watt. Kalau dia udah penuh ya nggak bisa ngerem dengan baik si SCC ini. Nah, kalau yang si e-Paver, pengalaman kemarin waktu mudik saya nggak bisa mantau, jadi selama hampir 2 minggu itu bener-bener overcharge. Itu alhamdulillah si controllernya bisa ngerem dengan baik. Nah, jadi untuk liburan ke Bandung saya udah mau ganti controllernya dengan yang dari Bekasi nih. Nanti yang Bekasi kita kalau ada rezeki kita beli controller yang udah lithium ya. Ini harusnya sih bisa di-upgrade ya. Katanya bisa di-upgrade, tapi saya belum pernah nyoba meng-upgrade controller e-Paver yang hijau. Jatuh lagi, astaga. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Nah, di sini dulu dah. Nah, saya belum pernah nyoba untuk upgrade softwarenya, jadi biarin aja lah, daripada karena gaptek, nggak tahu listrik, nggak tahu elektronik, nggak tahu soal laptop dan komputer, kita ala kadarnya aja ya, nggak usah neko-neko, yang penting plus minus aja dan bisa menikmati listrik gratisan di rumah. Jadi saya projectnya yang di Bekasi ada on grid dan off grid, kemudian ini di rumah emak saya lithium, kemudian di kos-kosan anak saya itu di rumah mertua gitu ya, itu ada yang aki bekas, cuma memang hanya untuk penerangan outdoor saja, nggak terpantau juga autopilot, jadi nggak tahu kalau pagi-paginya seperti apa. Tapi kalau di pemantauan via CCTV sih itu nonstop bisa sepanjang malam ya, untuk aki bekas mobilnya yang masih bisa ngecas di 10 volt gitu, dengan pakai lampu LED yang 1,5 sekitar 1,5 watt ya, sekitar 5 biji lah lampu-lampu gini nih. Nah, tapi bukan yang ini ya. Jadi untuk penerangan aki-aki bekas ataupun PLTS pakai LED udah setahun lebih. PLTS di rumah emak saya ini ya alhamdulillah. Kalau PLN mati emak saya nggak khawatir karena tinggal sendirian, udah sepuh. Kalau mati kan PLN-nya rada-rada panik biasanya begitu, karena nggak ada yang nemenin. Kalau lagi malam kondisi darurat agak susah minta pertolongan ke tetangga. Oke, kayaknya ini udah mulai proses ngecas. Mudah-mudahan seharian ini bisa dapat di atas 26 lah ya. Kayaknya harus kita liburkan dulu. Kalau mumpung saya di Bandung, mungkin sampai hari Senin atau Selasa kita liburkan dulu aja PLTN-nya nih, PLTS-nya, biar ini kok nggak off ya, harusnya kan ya off. Nah, ini udah nggak ini kali ya, harusnya mati kan. Kalau kontrolernya ngekat otomatis gitu, harusnya ini nggak nyala, ini malah nyala. Ketahuan ini controller putihnya udah bermasalah. Oke teman-teman, saya lagi bingung nih, mau berkebun dulu atau ngurus PLTS, soalnya takutnya beres-beres kebun, beres-beres halaman di rumah emak, kalau nggak cepet-cepet nanti siang takut hujan ya, ngoprek PLTS
bisa malam sih ya, tapi malam keburu ngantuk. Ya begitulah dilema ya, segala pengen dikerjain. Oke, kita sambung lagi nanti siangan. Kita pantau bisa naik di berapa watt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita geser ke sisi biar enggak ada rumput. Nah, biar masa tua tetap produktif dengan barang-barang yang murah, bikin fermentasi gini nih guys. Ini sekarang galabak ini cuma 20.000 apa 10.000 ya. Kita buat media tanam. Nanti kita siram dengan cairan MC4 biar cepet busuk, karena kalau masih kering katanya masih mengandung telur-telur hama ya, bisa bahaya. Nah, sudah kita kucur dengan efektif mikroorganisme EM4. Ini tadi saya takarannya asal aja, 4 tutup botol. Buat ini berapa liter ini ya? Ini mungkin 3 liter kali atau 5 liter mungkin wajannya. Nah, ini kita kocor aja. Harusnya sih diaduk-aduk, tapi males lah, ngapain juga ya, biarin aja gini. Nanti ini sampai ke bawah tinggal ditutup, nanti juga ke Bandung lagi entah kapan. Oke, udah selesai. Yang kedua nanti masih ada stok sekam bakar, UT kokopit sama pupuk kandang kasar. Itu buat nabur pemupukan ya, biar rada-rada bagus, buat bahan cangkokan gitu. Jadi habis nanti dicangkok kita perbanyak, baru kita tebar ke lahan yang lebih oke. Lahannya di mana masalahnya? Oke, ini udah, nanti kita taruh di tempat yang rada enak. Oke, kita cabut dulu si Sian Kenzi-nya nih. Sian Kenzi ini biasanya dipakai buat rice cooker ya, kalau di Jakarta nih, Jakarta Bekasi, di Planet Bekasi area Pondok. Loh. Kirain 24 volt. Ini ternyata 12 volt juga. Astaga. Gimana, kenapa saya ganti? Itu juga 12 ya. Kalau caranya begini, berarti siapa nih, step down itu harus ditaruh ke sini ya, bisa nggak ya? Step downnya 20 ampere. 20 ampere ini 1000 watt. Waduh, ya bisa aja sih ya, karena ini bebannya hanya lampu aja, jangan dikasih yang lain. Harusnya sih bisa ya. Jadi dari baterai pack 24, nanti dari sini settingan ini, jadi ntar dia ngambilnya dari baterai juga. Apakah berbahaya? Aduh, saya kira nih 24 teman-teman ya. Masalahnya yang ini BMS-nya nih yang mana? Buyar. Gagal. Kurang periksa nih. Ternyata ini 24. Ini 12. Ya kenapa saya cabut ya? Kalau emang 12 pakai aja yang itu.
Ya.